Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Puspitarini dengan NIM 221061127 dari kelas Hukum Teknologi dan Informasi J yang diampu oleh Bu Emma Nurkhairani SHMH. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis saya mengenai kasus tanda tangan digital dalam transaksi elektronik yang belakangan ini marak menimbulkan berbagai bentuk penipuan di ruang digital. Kasus ini berawal dari pernyataan oleh Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo, yaitu Bapak Teguh Arifyadi, yang menyebutkan bahwa Kominfo saat ini menerima lebih dari 100.000 laporan pengaduan dari masyarakat terkait penipuan berbasis dokumen digital. Sebagian besar kasus tersebut melibatkan dokumen elektronik yang berformat PDF, yang tampak sah karena terdapat tanda tangan digital di dalamnya. Padahal, tanda tangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tidak semua tanda tangan digital di dokumen elektronik memiliki keabsahan hukum, sebab sebagian hanyalah tanda tangan yang dielektronikan atau sekadar hasil pemindaian tanda tangan basah yang ditempelkan ke file digital tanpa melalui mekanisme sertifikasi resmi. Permasalahan ini memperlihatkan bahwa masih terdapat kesalahpahaman publik dalam membedakan antara tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi. Dalam konteks hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, tanda tangan digital yang sah harus memenuhi prinsip keaslian identitas, pengendalian pribadi, dan integritas data. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dibuat melalui penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRE yang diakui oleh pemerintah, seperti contohnya ada Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE, Privy ID, dan FIDA. Melalui PSRE ini, proses pembuatan sertifikasi tersebut dilakukan dengan verifikasi identitas pengguna secara ketat menggunakan data kependudukan, biometrik, dan eKTP. Setelah proses verifikasi selesai, PSRE akan menerbitkan sertifikat elektronik yang berisi identitas penandatanganan, kunci publik, serta masa berlaku tanda tangan digital tersebut. Saat penandatanganan dilakukan, sistem menghasilkan kode unik terenkripsi yang hanya bisa dibuka menggunakan kunci publik yang sesuai. Dengan demikian, apabila dokumen tersebut diubah setelah penandatanganan, perubahan tersebut dapat langsung terdeteksi sehingga menjamin keaslian dan keutuhan dokumen elektronik tersebut. Berbeda halnya dengan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi, seperti tanda tangan hasil pemindaian atau tanda tangan yang ditempelkan secara digital tanpa proses verifikasi identitas. Jenis ini tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat, karena tidak dapat memastikan siapa penandatangan sebenarnya, serta tidak menjamin keutuhan data dalam dokumen tersebut. Dalam praktik hukum, tanda tangan semacam ini hanya memiliki nilai pembuktian lemah, sebab tidak ada bukti yang objektif yang dapat menunjukkan bahwa dokumen tersebut benar-benar dibuat oleh dan disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Secara normatif, Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang ITE menegaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi 4 unsur, yakni yang pertama, data pembuatan tanda tangan terkait hanya dengan penandatangan. Kedua, data tersebut berada dalam kendali penandatangan. Ketiga, setiap perubahan terhadap tanda tangan dapat diketahui. Dan yang keempat, tersedia cara untuk mengidentifikasi penandatangan. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa hanya tanda tangan digital tersertifikasi yang memenuhi seluruh unsur 4 tersebut. Dari sisi praktik, tanda tangan digital tersertifikasi bukan hanya memberikan jaminan autentikasi dan integritas dokumen saja, tetapi juga menjamin non-repudiation, yaitu jaminan bahwa penandatangan tidak dapat menyangkal telah melakukan penandatanganan. Hal ini sangat penting dalam transaksi elektronik karena menjadi dasar kepercayaan antara pihak-pihak yang tidak saling bertatap muka secara langsung. Berkaitan dengan pernyataan Bapak Teguh Arifyadi, saya menyatakan dukungan penuh terhadap pandangan beliau yang menekankan pentingnya pemanfaatan tanda tangan digital yang sah secara hukum. Pendapat tersebut sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk lebih cermat dalam memahami perbedaan antara tanda tangan digital yang valid dan yang tidak.
Namun demikian, saya juga berpendapat bahwa upaya pemerintah sebaiknya tidak berhenti pada regulasi dan imbauan semata. Diperlukan langkah nyata berupa edukasi hukum dan literasi digital yang masif kepada masyarakat agar masyarakat memahami bahwa mekanisme pembuatan tanda tangan digital yang sah serta risiko dan penggunaan tanda tangan yang tidak tersertifikasi. Selain itu, akses terhadap layanan PSRE perlu diperluas dan juga dipermudah, terutama bagi masyarakat umum dan pelaku usaha kecil. Dengan memperluas jangkauan serta menurunkan hambatan administratif maupun biaya, pemanfaatan tanda tangan digital tersertifikasi akan meningkat, dan pada akhirnya dapat menekan angka penipuan berbasis dokumen elektronik di Indonesia. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa langkah Kominfo dalam mengimbau penggunaan tanda tangan digital bersertifikasi sudah tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum mengenai teknologi informasi di Indonesia. Namun, agar efektivitasnya optimal, perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, untuk memperkuat pemahaman dan penerapan hukum dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, ke depan kita dapat mewujudkan ekosistem digital yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga memiliki kepastian dengan keadilan hukum yang kuat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.